Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulkas kuliah ringkas hari ini mengambil sebuah judul nilai edukatif atau hikmah dari melakukan saum di bulan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 6 nilai edukatif atau nilai pendidikan yang dapat kita petik dari melaksanakan atau menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan. Antara lain, yang pertama, saum itu mendidik kesabaran. Sabar artinya al-imsak, menahan. Saum juga artinya al-imsak, menahan, sama-sama bermakna menahan. Sabar secara istilah artinya al-imsakun nafsi indal makruh wa khufa minallah wa amalan fi ridhah, yaitu menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak disukai seraya takut pada Allah, kemudian diikuti dengan melaksanakan hak-hak Allah atau melaksanakan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara saum artinya imsak, al-imsak minal mubtilati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Sementara saum artinya menahan dari segala sesuatu yang membatalkan saum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dikala kita melaksanakan ibadah saum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, tentu banyak godaan-godaan, baik godaan-godaan yang bersifat minuman, makanan, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak kita sukai. Kita melihat bisa jadi orang-orang tidak saum, padahal dia mengaku agama Islam, tetapi kita tidak tertarik untuk bocor, untuk nyemen misalkan di siang hari. Sabar kita menahan diri. Orang lain menggibah, memfitnah, orang lain melakukan sebuah perkataan yang menyakitkan pada temannya, pada tetangganya, tapi kita tidak tergoda untuk melakukan hal seperti itu karena kita merasakan kesabaran, menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan tarawih yang 11 maupun yang 23, kita melaksanakannya dengan sabar, tidak gerusa-gerusu, tidak terlalu cepat. Kita menunggu azan maghrib juga sabar, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan lain sebagainya. Maka pantas Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 dan ayat 155 sebagai apresiasi terhadap orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin atau wabasyiris sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Yang kedua, saum mendidik kejujuran. Jujur artinya sesuai antara perkataan, hati, dan perbuatan. Tidak berbohong, tidak berdusta. Kalau saya ditanya apakah kamu saum, maka saya menjawab, ya saya saum. Kalau ada orang yang ditanya apakah kamu saum, sementara dia memang tidak saum, maka dia jujur tidak saum. Ini sebetulnya mendidik kita untuk jujur, apalagi jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab saum ini merupakan ibadah yang khas, yang unik. Kalau orang bertanya apakah kamu sudah sholat, ataupun orang melihat orang sholat, akan kelihatan gerak-geriknya. Zakat juga akan kelihatan ketika dia memberikan titipan zakatnya. Haji juga kelihatan ketika dia melaksanakan atau manasik haji. Tetapi saum ini urusannya antara kita dengan Allah. Orang boleh saja berkata bahwa saya saum padahal dia tidak saum. Orang boleh saja melihat orang yang saum itu lemas padahal itu adalah buatan. Siangnya dia misalkan makan atau minum. Dia tidak jujur. Jadi ini artinya mendidik kita saum ini untuk menjadi orang-orang yang jujur. Kalau kita tidak jujur alias berbohong atau berdusta, maka kita termasuk satu dari di antara orang-orang yang munafik. Yang ketiga, saum mendidik kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur artinya al-iddi'anu ala ni'matillah. Mengakui nikmat Allah
minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maksimal dengan menggunakan segala potensi badan ini untuk dilakukan ataupun untuk digunakan di jalan Allah. Bersyukur kita pada tahun ini masih bisa melaksanakan ibadah saum dan aktivitas yang menyertai saum. Tetangga kita sudah meninggal dunia sebelum bulan Ramadan. Kita bersyukur masih sehat, tetangga kita sakit tidak bisa melaksanakan saum. Kita bersyukur sekarang meskipun di masa-masa sulit seperti ini kita masih bisa makan, minum, sementara yang lain tidak bisa atau belum bisa makan dan minum. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, itu tidak akan terhitung. Makanya meskipun tidak terhitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesempatan bernapas umur untuk melaksanakan saum tahun ini 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Kemudian saum juga mendidik kita untuk solidaritas sosial, terutama orang yang mampu terhadap orang yang tidak mampu. Selama saum kita lapar, haus ataupun dahaga, kita merasakan betapa orang yang tidak mampu pun, yang sehari-hari mungkin makannya satu kali, atau juga mungkin pagi makan, siang tidak, malam tidak. Kita merasakan betapa mereka juga lapar, haus, dan dahaga. Maka tidak ada sikap dari kita sombong, yang adalah sikap kita ingin membantu orang lain. Solidaritas sosial, solider kepada orang lain dengan memberikan bantuan, bersedekah, dan lain sebagainya. Jangan sampai dalam istilah Sunda, nu ngampar-ngampar, nu nabeh-nabeh, nu lapar-lapar, nu sebeh-sebeh. Artinya, kita kenyang sementara tetangga yang tidak mampu kelaparan. Kita mati karena kekenyangan sementara tetangga mati karena kelaparan. Saum mendidik kita untuk solidaritas sosial. Berikutnya, saum mendidik kita untuk berdisiplin. Nomor 5 ini, saum mendidik kita untuk berdisiplin. Disiplin artinya mematuhi atau menaati segala peraturan tanpa ada paksaan. Maka kita sebagai umat yang beriman melaksanakan ibadah saum tanpa ada paksaan. Betul-betul melakukan segala aktivitas dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Itu dengan tertib, dengan patuh, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sahur, kemudian siang harinya bekerja. Bagi orang yang bekerja di luar rumah, bagi orang yang bekerja di dalam rumah juga work from home juga bisa. Kemudian kita juga buka ketika maghrib, kemudian sholat fardunya maghrib, isya, kemudian tarawih atau qiyam Ramadan, tadarus Al-Quran. Itu bentuk kedisiplinan. Maka diharapkan setelah saum juga kita harus berdisiplin, mentaati, mematuhi segala peraturan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa paksaan. Yang keenam atau yang terakhir, saum mendidik kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saum itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Maka saum mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang beriman. Tidak semua orang Islam bisa melaksanakan saum. Hanya orang-orang yang berimanlah, yang percaya kepada Allah, yang melaksanakan saum. Orang yang beriman tidak bocor, tidak makan di siang hari karena percaya bahwa Allah senantiasa mengawasi dia. Orang yang beriman percaya bahwa saum ini banyak pahalanya, maka dia melakukan segala aktivitas yang menyertai ibadah saum dengan baik dan dengan intensitas yang tinggi. Kemudian di akhir ayat itu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Berarti saum mendidik orang untuk mencapai tujuan utama, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah
dan menjauhi larangan Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.